Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan fisik di bagian ekstremitas inferior. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas inferior, terlebih dahulu kita meminta pasien untuk menggunakan pakaian pendek untuk memudahkan kita untuk menilai ekstremitas inferior. Pemeriksaan pertama yakni kita akan memeriksa pada bagian panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Nah, pertama yang akan kita bahas yakni pemeriksaan pada tungkai atas yang meliputi fase berjalan. Yang kedua yakni pemeriksaan pada panggul atas dan range of movement. Nah, pada pemeriksaan fase berjalan yang terdiri dari dua bagian, swing fase dan stance fase, akan mengamati cara jalan pasien mulai dari masuk ruangan. Yang kedua yakni kita akan melakukan pemeriksaan panggul yang meliputi spina iliaca anterior superior, trochanter major, dan symphysis pubis. Yang pertama yakni kita akan melihat apakah ada pembengkakan pada sias, trochanter major, dan symphysis pubis. Sekarang kita akan melakukan palpasi pada bagian pemeriksaan panggul. Tapi Pak, bisa diangkat kakinya sampai 90 derajat. Terus didirikan. Dan kita akan meraba trochanter major. Baik. Pada pemeriksaan fisik pada panggul telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada range of movement. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni memfleksikan kaki. Kita angkat kaki pasien, terus abduksi, rotasi interna, rotasi eksterna. Untuk gerakan terakhir yakni ekstensi, kita akan meminta pasien untuk terungkup. Tapi Pak, mungkin bisa terungkup. Dan kita akan mengangkat kaki pasien. Oke, baik. Tapi Pak, mungkin bisa kembali lagi baring. Nah, pada pergerakan kali ini pasien bisa dalam keadaan duduk maupun berbaring. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada lutut dan tungkai bawah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada lutut. Pertama-tama yang akan kita lakukan yakni melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita akan melihat apakah ada memar, bengkak, ataupun atrofi pada daerah otot quadriceps femoris dan daerah sekitar patella. Kemudian melakukan palpasi. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian lutut di daerah nyeri condylus lateralis femoris, condylus medialis femoris, kemudian meniscus medial, meniscus lateral, kemudian ligamentum collateral medial, ligamentum collateral lateral. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada patella femoral dan kompartemen yaitu tendon patella dan tuberositas tibia. Kemudian kita akan melakukan special test. Yang pertama yakni pemeriksaan Balsai. Yang akan kita lakukan yakni kita akan melakukan tangan kiri untuk mendorong cairan ke bawah dengan menekan pada bagian medial. Terus kita akan mengetuk pada bagian lateral. Pemeriksaan selanjutnya yaitu balancing, yakni kita akan melakukan dengan tangan kiri mendorong cairan dan menggunakan tangan kanan untuk mendorong cairan. Kita akan rasakan cairan berkumpul pada bagian medial dan lateral di jari telunjuk dan jari jempol. Pemeriksaan selanjutnya yakni Ballottoman test, yaitu untuk mengetahui adanya intra-articular pada diffusion. Kita akan menekan pada daerah lateral dan medial jika terdapat cairan. Pada tahap selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan McMurray. Kita akan mengangkat kaki pasien
dan menggunakan tangan kiri sebagai beban dari kaki dan tangan kanan untuk menahan kaki. Kita akan mendorong tangan kiri ke arah medial dan tangan kanan ke arah lateral, dan terus kita akan menarik kaki. Dan sebaliknya. Pada pemeriksaan kali ini yang sering terjadi yakni pada pemain sepak bola dan pemain bola basket yang memiliki aktivitas yang tinggi. Pada bagian ini sering terjadi pada bagian meniskusnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Appel-Green test. Untuk itu kita akan meminta pasien untuk tengkurap. Nah, pada tahap kali ini kita akan mengangkat kaki pasien sampai 90 derajat. Kemudian kita akan mendorong kaki pasien ke dalam dan melakukan rotasi eksternal. Dan terus kita akan melakukan tarik pada bagian kaki. Baik, pada pemeriksaan kali ini telah selesai. Mungkin Bapak bisa kembali berbaring. Nah, pada valgus stress test kita akan mengangkat kaki pasien hingga 30 derajat dengan tangan kiri memegang femur dan tangan kanan memegang tibia. Lalu kita akan mendorong femur menghadap ke medial dan tibia menghadap ke lateral. Nah, itu untuk valgus stress test. Nah, selanjutnya valgus stress test, yakni kita akan mengangkat kaki pasien dengan tangan kiri memegang femur dan tangan kanan memegang tibia, dan tangan kanan itu memegang femur dan menarik femur ke arah lateral. Begitu pula pada tibia, kita akan mendorong pada medial. Pada tahap kali ini telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan anterior. Tahap kali ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan anterior posterior drawer test. Pada anterior drawer test kita akan mengangkat kaki pasien, lalu kaki menepuk pada kaki pasien, terus kita akan memegang lutut pada pasien lalu menarik. Jika hasilnya positif, maka femur akan kelihatan dan patella akan longgar. Untuk sebaliknya, yakni posterior, kita akan mendorong ke dalam tibia, lalu melihat apakah ada pergeseran pada femur dan patella. Pada pemeriksaan selanjutnya, yakni kita akan melakukan pemeriksaan Lachman test, yakni kita akan memegang kaki pasien sekitar 15 derajat. Terus kita akan memegang tangan kiri dengan femur dan tangan kanan tibia, lalu menarik ke luar dan ke dalam. Nah, pada pemeriksaan kali ini telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan kaki dan kaki. Berikut kita akan melakukan pemeriksaan pada ankle joint dan pedis pada pasien. Pertama-tama kita akan melakukan inspeksi pada kaki pasien dan pergelangan kaki pasien. Apakah terdapat deformitas atau pembengkakan. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada anterior dan ankle injury pertama. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada tendon Achilles sampai ke heel. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian malleolus lateralis, malleolus medialis, fossa tarsal, metatarsal. Tidak lupa pada fascias plantaris
untuk melihat adanya nyeri tekan. Kemudian kita akan melakukan special test. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni anterior drawer test. Kita akan memegang pergelangan kaki pasien dan calcaneus, lalu mendorong dan menarik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan Thomson test. Untuk itu kita akan meminta pasien untuk tengkurap, lalu kita akan meremas musculus gastrocnemius. Jika tidak ada plantar fleksi, maka hasilnya positif. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada panjang kaki. Sebelum itu kita akan meminta kembali kepada pasien untuk berbaring kembali. Tadi ya Pak, saya akan mengukur panjang dari kaki Bapak yang terdiri dari dua macam, yakni pertama true length leg dan apparent length leg. Pada true length leg kita akan mengukur pada sias atau spina iliaca anterior superior. Selanjutnya yakni apparent leg length, kita akan mengukur pada umbilicus ke malleolus medialis. Baik, pada pemeriksaan kali ini telah selesai. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya.